Guys, kamu mau denger beta cerita sing? Kamu request cerita mau cerita apa? Oke, kamu dengar baik-baik, usahakan membayangkan akang lagi. Beta cerita. Dahulu kala, di wilayah Galela Halmahera Utara, ada sebuah dusun yang bernama Lisawa. Dusun tersebut tergolong sangat sepi dan sulit air. Hal ini karena hampir seluruh wilayahnya terdiri dari bebatuan. Untuk mendapatkan air guna memasak, mencuci, atau mandi, penduduk harus berjalan jauh. Di dusun ini ada seorang pemuda yang sangat tampan yang bernama Mago Hiduru. Dan seorang gadis yang berparas cantik yang bernama Majo Jaru. Mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan saling mengasihi. Aku sekali memati kasihku, tetapi aku tidak mempunyai apa-apa untuk melamarnya, apalagi menghidupinya. Menyadari kondisinya, Mago Hiduru memutuskan untuk pergi merantau. Dengan harapan setelah berhasil, ia akan melamar Majo Jaru kekasihnya. Niat itu pun disampaikan kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibu, Ada apa anakku? ada yang ingin aku sampaikan. Ada apa yang ingin kau sampaikan anakku? Aku akan pergi merantau untuk melamar kekasihku. Bolehkah aku? Apakah kamu yakin dengan keputusanmu anakku? Iya anakku. Aku yakin ayah. Baiklah anakku, apabila itu engkau maumu akan kuizinkan. Berhati-hatilah anakku. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya, ia pun menemui kekasihnya. Hai kekasihku. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa kekasihku? Aku akan pergi merantau di masa depan kita. Mulai buat kekasihku. Tidak, aku tidak mau kau pergi kekasihku. Bagaimana jika kau pergi dan takkan kembali lagi? Tenanglah Majo Jaru kekasihku. Aku berjanji, aku akan segera kembali dan melamar. Percayalah kepadaku. Baiklah kekasihku, aku akan menunggu. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Majo Jaru menyetujuinya demi masa depan mereka. Majo Jaru pun pulang ke rumahnya dan memberitahukannya kepada kedua orang tuanya. Ia merasa senang karena akan dilamar oleh kekasihnya Mago Hiduru. Ayah, ibu, ada yang ingin kusampaikan. Ada apa anakku? Aku akan segera dilamar kekasihku, ayah. Siapa yang akan melamar dirimu anakku? Kekasihku Mago Hiduru, ibu. Aku sangat senang sekali. Baiklah anakku, jika itu keputusanmu, kami berdua akan menerima itu. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya, ia pun menemui kekasihnya. Jujur saja, aku tidak sanggup dari tindakan oleh dirimu kekasihku. Aku pun tidak sanggup meninggalkanmu kekasihku. Tetapi ini dengan masa depan kita. Baiklah kekasihku, aku akan percaya kepadamu. Sampai jumpa kekasihku. Sampai jumpa kekasihku. Ini sudah saatnya aku pergi. Keesokan harinya, kedua kekasih itu pun berpisah. Majo Jaru sebenarnya masih menyimpan rasa berat untuk melepaskan kekasihnya Mago Hiduru. Begitu pula Mago Hiduru. Namun, Mago Hiduru tetap bertekad keras untuk merantau demi masa depan mereka berdua. Suatu hari, Majo Jaru sedang berjalan-jalan ke dermaga tempat Mago Hiduru meninggalkan kampung halamannya. Majo Jaru melihat kapal yang sedang berlabuh. Harapannya dalam hati, salah satu penumpangnya adalah Mago Hiduru. Permisi Pak, apakah saya boleh bertanya? Ya, boleh saja Nura. Apakah kau mengenal kekasihku Mago Hiduru? Mago Hiduru? Ya, aku pernah mengenalnya. Dia pernah menjadi salah satu penumpang di kapal ini. Lalu di manakah dia sekarang? Dia sudah meninggal. Apa? Aku tidak percaya.
Percayalah Nona, kami tidak akan berbohong tentang kematian seseorang. Baiklah, Pak. Terima kasih. Mendengar jawaban awak kapal, Majo Jaru tersentak kaget. Ternyata Magohiduru sang kekasih telah meninggal dunia sebulan yang lalu di perantauannya. Dengan sedih dan lemas, Majo Jaru memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Majo Jaru, jika kekasihmu tak kunjung kembali, kami para tetua akan menikahkanmu dengan anak kepala desa. Tidak, aku tidak mau. Aku yakin kekasihku akan kembali, tetua. Ini demi masa depanmu, Majo Jaru. Terserahlah padamu. Di tengah-tengah perjalanan, ia memutuskan untuk berteduh untuk menenangkan hatinya. Di atas bebatuan, Majo Jaru meratapi nasib yang menimpa kekasihnya. Ia pun mulai menangis, terseduh-seduh hingga 3 hari 3 malam lamanya. Ya Tuhan, mengapa nasib seperti ini menimpaku ya Tuhan? Mengapa Engkau mengambil kekasihku ya Tuhan? Aku tidak mau ditinggalkan kekasihku. Ya Tuhan. Tanpa terasa, air mata menggenangi dan menenggelamkan batu tempat duduknya. Majo Jaru pun ikut tenggelam dan meninggal dunia. Teman-teman, dari cerita Telaga Biru yang tadi, kita harus mengambil salah satu pesan moral, yaitu kita adalah hendaknya selalu setia dengan janji yang kita ucapkan. Kesetiaan dengan janji merupakan hal yang wajib. Walaupun telah meninggal dunia, namun tetap mendatangkan hal berkah bagi orang-orang di sekitarnya dan dengan keberadaan telaga yang baru. Sekian pesan moral dari kami. Sekian teaser drama Telaga Biru dari kami. Thank you for watching. Yeah, thank you for watching. Like, comment, share, and subscribe. Bye. Oke. Terima kasih dari kami kelompok 3 1052. Kamelios Jalan.